nasta'in Ibu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, di mana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada dalam surat Ibrahim, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya karena sangat banyaknya. Oleh karena itu, yang dituntut dari kita adalah untuk pandai-pandai bersyukur. Dengan pandai bersyukur, maka kita tetap bersyukur kepada Allah. Di antara kesempatan yang kita harus bersyukur adalah mengajarkan panjangkan umur kita sehingga mendapati bulan Ramadan, bulan yang merupakan obral pahala, obral keberkahan, obral rahmat, obral ampunan para malaikat. Bapak-bapak, ibu, masyarakat muslimin rahimahullah, itu kesyukuran besar di mana banyak saudara-saudara kita yang menginginkan mendapati bulan Ramadan tetapi Allah tidak berikan. Mereka meninggal sebelum datang bulan Ramadan, ada yang sehari sebelum Ramadan, sehingga Allah tidak menjadi mendapati bulan Ramadan. Kita yang mendapatnya, maka bersyukurlah. Dan kajian keadaan dulu meskipun sebentar ini adalah satu kebaikan, sehingga dituntut dari kita bersabar, duduk sejenak meskipun sesuatunya seandainya istirahat, rebahan misalnya itu enak, tapi ada majelis taklim, kita bersabar sejenak untuk bisa mengikutinya. Ini adalah suatu kebaikan yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimahullah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwa. Pada kebanyakan pembicaraan manusia kecuali 3 perkara. Yang pertama, pembicaraan yang berupa nyuruh orang berinfak. Yang kedua, au ma'rufin, pembicaraan yang berupa beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, au islahin bainan nas, pembicaraan yang berupa pada manusia tidak satu kondisi, tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkelaparan, ada yang berkesempitan, ada yang berlebihan, ada yang berbaik infak wajib yang disebut dengan zakat, atau infak sunnah yang dinamakan dengan sedekah. Dengan syariat infak ini, maka harta tidak berkisar pada orang kaya saja, tetapi orang miskin mendapatkannya. Dampaknya apa? Yang terjadi adalah kemaslahatan hidup di dunia. Orang kaya, orang miskin meskipun tidak punya harta, mereka mendapatkan kucuran dari orang-orang kaya yang berupa infak tersebut, baik zakat ataupun sedekah. Harta muncul kepada mereka, maka mereka pun menjaga harta orang kaya, sehingga terhindarlah apa yang namanya pencurian, perampokan, pencopetan dan seterusnya. Jadi hikmahnya luar biasa. Dan pentingnya syariat yang berupa infak ini, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah memotivasi kita agar senantiasa berinfak. Di antaranya adalah Allah berfirman, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti satu butir yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian masing-masing tangkai menghasilkan 100 butir. Awalnya jadi awalnya 1, tumbuh 7, dan masing-masing 7 tangkai ini ada 100 biji. Allah melibat gandakan siapa saja yang dikehendaki. Masya Allah. Jadi ini sudah janji Allah. Apa yang dikhawatirkan dari berinfak? Khawatir miskin? Tidak ada ceritanya orang banyak berinfak kemudian bangkrut. Tidak ada ceritanya orang banyak berinfak kemudian jatuh larang. Tidak ada.
Bahkan Nabi menegaskan di dalam maknanya, mana kosot malun min sedekatin, harta tidak akan pernah berkurang karena diinfakkan, tidak akan pernah berkurang, malah yang terjadi Allah lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan siapa saja yang dia didoakan oleh malaikat yang mana. Tentunya kita ingin didoakan oleh malaikat agar kita diberi ganti, maka senanglah berinfak. No day without infak. Tiada hari kecuali mesti berinfak. Tiada hari kecuali mesti berinfak. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga di dalam masalah infak, ada kesalahan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin di mana mereka berinfak harapannya adalah agar hartanya dilipat gandakan. Saya mau berinfak 10.000, kemudian menunggu kapan yang saya dapat kembalian balasan 10 kali lipatnya. 1.000 10 kali lipatnya jadi 10.000. Kapan ya? Atau orang berinfak, saya berinfak 100.000 dengan harapan nanti Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya jadi 1 juta. Itu tidak boleh. Itu namanya berinfak dengan mengharapkan keuntungan duniawi. Itu tidak boleh. Itu salah niat. Berarti infaknya bukan karena Allah, infaknya untuk tendensi duniawi. Ini keliru. Oleh karena itu tentunya tidak dibenarkan artikel ataupun barangkali ceramah yang ada yang ketika memotivasi kaum muslimin berinfak berkaitan dengan matematika manusia. Ada berinfak 1.000 pasti nanti dapat 10 kali lipat, atau misalnya keliru dan tidak pernah ada tafsir pun sejak zaman sampai sekarang yang memaknai itu demikian. Tidak ada. Nah, Masalah Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita dinyatakan oleh Allah sebagai pembicaraan yang baik, yaitu pembicaraan yang merupakan nyuruh orang bersedekah, nyuruh orang infak, tentunya kebalikannya kita juga harus semangat menyuruh kaum muslimin dari masalah infak. Kebalikannya utara itu selatan, kebalikannya besar itu kecil, kebalikannya panas itu dingin. Apa kebalikannya infak? Kebalikannya infak itu riba. Yarhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah mengkerdilkan riba dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Artinya apa? Allah mengkerdilkan, meniadakan keberkahan dari hasil ribawi. Sebaliknya Allah menumbuh suburkan keberkahan karena sedekah. Maka kalau kita semangat berbicara tentang infak, kita juga harus semangat memperingatkan kaum muslimin di dalam masalah riba. Banyak sekali kaum muslimin mengutangi itu ibadah, menghutangi itu ibadah. Maka harus mengharapkan hanya pahala. Gak boleh menjadikan hutang piutang sebagai sarana untuk mendulang keuntungan, sebagai sarana untuk mendulang profit. Tidak boleh. Kalau mau profit ya dagang, kalau mau profit ya jual beli, kalau mau profit ya sewa menyewa, bukan meminjam. Meminjam itu ibadah. Orang kalau meminjam maka dia berpahala. Ketika yang utang itu belum bisa bayar padahal sudah jatuh tempo, lalu si piutang merelakan untuk ditambah temponya, maka setiap hari selama dia belum bayar, dia mendapatkan pahala infak 1 kali lipatnya. Misalnya orang utang 1 juta, sudah jatuh tempo dia belum bisa bayar, rela dipanjangkan temponya. Mulai hari esoknya dia belum bayar juga, dia mendapatkan pahala seakan-akan berinfak 1 juta. Besoknya lagi dia belum bayar, dia mendapatkan pahala berinfak 1 juta. Besoknya lagi belum bayar, dia mendapatkan pahala infak sebesar 1 kali lipat, yaitu 1 juta. Jadi mengutangi itu ibadah, maka jangan jadikan sebagai media untuk mendulang keuntungan. Ini banyak sekali terjadi. Rentenir yang berkeliaran, termasuk mohon maaf, barangkali di beberapa kantor ada koperasi simpan pinjam, naruh duit, atau ada yang utang, nanti mesti bayarnya nyicil lebih dari yang diutangi.
utangnya 2 juta, bayarnya nyicil 210 kali 10 kali lipat, jadinya 2.100.000 misalnya. Nah 100 itu riba. Loh, misalnya 100 ini dibagi bersama sesama anggota, namanya sama-sama merasakan riba. Jadi intinya mengutangi itu tidak boleh dijadikan sarana untuk mendulang keuntungan. Jadi ini pembicaraan yang baik. Di saat seluruh obrolan manusia tidak ada yang baik, ketika kita semangat berbicara tentang infak, juga harus semangat mengingatkan kaum muslimin dalam hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya adalah kita lihat tentang sahabat. Siapa para sahabat? Umat Nabi terbaik. Sejak Nabi SAW diutus menjadi Rasul sampai hari kiamat, syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Jika kita semuanya adalah umat Nabi SAW, yang terbaik adalah para sahabat. Para sahabat dinyatakan umat terbaik. Dan di dalam Al-Quran, sifat yang Allah sematkan pada sahabat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian para sahabat adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Maka kita pun harus semangat amar ma'ruf. Yang dimaksud sholat jamaah, ketika rombongan masuk sudah ada orang yang lagi sholat jamaah, langsung gabung, masuk rombongan lagi gabung, masuk orang lagi gabung. Ini jamaah, bukan masuk dalam masjid dalam lima terjadi. Banyaknya praktek itu tidak menunjukkan kebenaran. Karena kebenaran tidak berdasarkan pada kebenaran berdasarkan pada dalil. Kita mau melakukan sholat karena kita kira nggak ada jamaah, jadi kita mau berikan sholat. Ternyata ada, kita nggak tahu di belakang. Kalau kita langsung semuanya di belakang. Yang masuk yang terlambat juga kok, yang terlambat wow, yang menggaknya suruh ke belakang. Ini para ulama mengatakan jamaah gara-gara untuk mendamaikan kaum yang bertikai. Karena tidak pernah diketahui dan harus disadari, jangan sampai fanatik kepada golongannya. Jangan sampai asobiyah kepada golongannya. Fanatik tetap kepada Islam. Jadi kalau organisasi-organisasi yang dibentuk sekedar berfungsi untuk merapikan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya saja. Sekedar untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan jalannya saja. Jangan dijadikan sebagai tempat yang kita berfanatik. Jangan. Itu sangat berpotensi memecah belah umat. Sangat berpotensi memecah belah umat. Sebenarnya seandainya tidak ada organisasi-organisasi, seandainya tidak ada, itu lebih baik. Jadi umat Islam semuanya bernaung di bawah satu payung besar namanya payung Islam. Kemudian yang paling terakhir adalah umat Islam biasanya awal yang menjadi masalah adalah ketika pertama kalau pas membahas umat apa Idul Fitri ini apa sehingga tidak akan berkurang harta yang disediakan. Jadi merupakan dari Allah. Orang berinfak